Hai, assalamualaikum. Apa kabar adik-adik? Sehat semua ya? Sampai jumpa lagi bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gangguan pada sistem pencernaan. Sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, Ibu ingatkan selalu, silahkan awali kegiatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Sebelum kita memasuki ke pembahasan materi terkait gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya, di sini ada beberapa tujuan yang akan Ibu sampaikan dan diharapkan dapat kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Tujuan yang pertama yaitu diharapkan kalian mampu mengetahui beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, diharapkan mampu menjelaskan penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, diharapkan dapat mengaplikasikan cara menjaga kesehatan pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini 3 tujuan yang diharapkan bisa kita capai setelah kita mempelajari materi pada video kali ini. Baik, selanjutnya coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Di sini yang pertama ada gambar gigi yang rusak ya, yang berlubang. Kemudian yang kedua ada gambar seorang perempuan tengah memegang perut bagian sebelah kiri sambil terlihat tampak meringis menahan sakit. Nah, apa yang adik-adik pikirkan melihat kedua gambar ini? Dan pernahkah adik-adik melihat atau bahkan mengalami di kehidupan adik-adik? Nah, untuk menjawabnya, kita masuk ke pembahasan materi ya. Gangguan pada sistem pencernaan pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, karena seringnya terlambat makan. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Yang ketiga, kurang mengkonsumsi makanan berserat. Yang keempat, stres. 5, terlalu sering mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung pemanis atau gula. Dan 6, terlalu cepat menelan makanan. Ini secara umum penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia ya. Selanjutnya, ada beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada obesitas atau berat badan berlebih ya. Obesitas merupakan kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih. Obesitas ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang berlebih sedangkan aktivitas tubuh kurang. Ada beberapa dampak negatif dari obesitas. Yang pertama, penderita obesitas akan mengalami peningkatan resiko terkenanya penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Bagaimana mengatasinya? Untuk mengatasi atau mencegah obesitas, yang pertama, lakukan olahraga secara teratur. Kemudian yang kedua, mengatur pola makan, yaitu mengurangi makanan yang mengandung gula dan lemak, serta banyak mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi. Contohnya ada sayur dan buah. Selanjutnya, gangguan pencernaan yang kedua yaitu ada karies gigi atau gigi berlubang. Nah, karies gigi ini atau gigi berlubang ini merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga menyebabkan kerusakan pada struktur gigi. Nah, kalau kerusakannya atau lubangnya dalam itu bisa mengakibatkan sakit yang luar biasa. Apakah adik-adik pernah mengalami sakit gigi yang luar biasa? Nah, pada umumnya penyakit gigi dan mulut itu disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Jarang gosok gigi mungkin ya. Nah, upaya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut yaitu yang pertama, menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Kemudian yang kedua, membersihkan sisa makanan di gigi menggunakan benang gigi.
Yang ketiga, berkumur dengan obat kumur atau bisa juga dengan larutan garam dan air hangat. Yang keempat, mengurangi konsumsi makanan manis. Terutama anak-anak nih ya, suka sekali dengan coklat dan permen. Ini sangat berbahaya untuk kesehatan gigi ya. Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan manusia yang ketiga yaitu gangguan yang menyerang organ lambung. Biasanya terasa sakit, perih, melilit di perut sebelah kiri tepat di bawah tulang rusuk. Kadang disertai juga dengan mual dan muntah. Penyakit ini atau gangguan ini kita kenal dengan MAH atau gastritis. Penyakit ini bisa menyebabkan peradangan atau iritasi lambung. Apa penyebabnya? Penyebabnya diantaranya ada meningkatnya asam lambung, kemudian yang kedua infeksi bakteri Helicobacter pylori, yang ketiga stres, yang keempat makan tidak teratur, dan yang kelima mengkonsumsi makanan terlalu pedas atau asam. Lalu bagaimana cara menghindarinya, cara mencegahnya? Untuk mengatasi sakit MAH ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama, makan secara teratur. Yang kedua, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung meningkat. Contohnya makanan yang terlalu asam, makanan terlalu pedas, dan juga kopi. Nah, kalau di antara adik-adik ada penggemar kopi, hati-hati ya. Kemudian cara yang ketiga, menghindari stres. Jangan stres ya. Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan manusia yang keempat yaitu gangguan pada organ hati yang kita kenal dengan hepatitis atau kalau di masyarakat sering juga dikatakan sakit kuning atau penyakit kuning, yaitu penyakit peradangan pada hati. Gejalanya, kalau hepatitis ringan, gejalanya yang pertama ada sakit otot, sendi, kemudian demam, diare, dan sakit kepala. Nah, kalau hepatitisnya akut, gejala yang dialami penderita yang pertama kulit dan mata menguning. Mungkin adik-adik pernah melihat entah tetangganya atau keluarganya ada yang mengalami penyakit seperti ini, matanya kuning, kulitnya juga kuning, berarti itu penderita hepatitis akut. Hati dan limpanya membesar, itu gejala hepatitis akut ya. Penyebabnya apa? Hepatitis itu pada umumnya disebabkan oleh virus hepatitis B, ada juga jamur, bakteri, protozoa, racun seperti alkohol. Kemudian yang keenam, ada penggunaan obat dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini hati-hati ya untuk yang biasa mengkonsumsi obat-obatan. Gangguan sistem pencernaan yang selanjutnya ada diare. Diare ini adalah kondisi penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dan kondisi fesesnya atau tinjaknya encer karena mengandung banyak air. Penyebabnya itu terjadi karena infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Bagaimana mencegahnya? Upaya pencegahannya yang pertama, menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, pengobatannya untuk yang mengalami diare itu bisa menggunakan larutan gula garam atau Oralid. Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan ada konstipasi atau sembelit, yaitu kondisi feses atau tinja terlalu keras dan kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Penyebabnya bisa karena kurang minum atau kurang mengkonsumsi makanan berserat, baik itu sayur ataupun buah.
Nah, upaya untuk mencegahnya yang pertama, jangan sering menahan BAB. Itu tidak baik ya efeknya kalau kita terlalu sering menahan BAB. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang berserat, baik itu buah ataupun sayur. Yang ketiga, hindari makanan yang tinggi lemak dan gula. Yang keempat, minum cukup air. Nah, kemudian gangguan sistem pencernaan berikutnya ada apendiksitis. Apendiksitis yaitu peradangan pada usus buntu atau appendix. Masih ingat ya usus buntu? Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya tentang organ pencernaan. Nah, gejalanya orang yang terkena infeksi usus buntu, gejalanya yang pertama merasa nyeri pada bagian perut. Kemudian yang kedua, nafsu makan berkurang. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, demam. Dan yang kelima, tidak bisa buang gas atau kentut. Penyakit usus buntu ini terjadi karena rongga usus buntu mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, bahkan sampai bernanah. Bagaimana pengobatannya? Pengobatan yang utama untuk penyakit usus buntu adalah melakukan prosedur operasi pengangkatan usus buntu atau yang dikenal dengan istilah appendektomi. Selanjutnya, selain dari gangguan-gangguan sistem pencernaan yang tadi, ada juga gejala yang ditimbulkan karena kekurangan vitamin. Gangguan pada sistem pencernaan yang disebabkan karena kekurangan vitamin. Misal, kekurangan vitamin A bisa menyebabkan penglihatan kabur, kerusakan hati dan tulang, serta rambut rontok. Kemudian kekurangan vitamin B itu bisa mengakibatkan adanya penyakit beri-beri, gangguan syaraf, kehilangan berat badan berlebih, dan anemia. Kemudian kekurangan vitamin C bisa mengakibatkan gangguan berupa skorbut atau degenerasi kulit, gigi, dan pembuluh darah. Kemudian sariawan, lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Selanjutnya, kekurangan vitamin D itu bisa mengakibatkan gangguan berupa riket atau cacat tulang pada anak-anak, pelunakan tulang pada orang dewasa, kerusakan otak, kardiovaskular, dan ginjal. Selanjutnya, vitamin E. Kekurangan vitamin E bisa mengakibatkan gangguan degenerasi sistem syaraf. Yang terakhir, kekurangan vitamin K bisa menyebabkan gangguan kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Selain vitamin, ada juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jika kita mengalami kekurangan mineral, ada beberapa gejala yang timbul. Di antaranya, jika kekurangan kalsium akan menimbulkan gangguan keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Yang kedua, kekurangan fosfor itu bisa mengakibatkan lemas, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Yang ketiga, magnesium. Kekurangan magnesium bisa mengakibatkan gangguan sistem syaraf. Yang keempat, natrium. Kekurangan natrium bisa menyebabkan kram otot dan nafsu makan berkurang. Yang kelima, besi. Kekurangan zat besi itu bisa mengakibatkan anemia dan kelainan pada kekebalan tubuh. Yang selanjutnya, yodium. Kekurangan yodium mengakibatkan penyakit gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid. Selanjutnya yang terakhir yaitu seng atau Zn. Kekurangan seng bisa mengakibatkan gangguan yang berupa kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan
tubuh. Demikian ya gangguan-gangguan sistem pencernaan beserta cara menanggulanginya atau mengatasinya. Silahkan adik-adik aplikasikan nih cara hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikian tadi materi tentang gangguan sistem pencernaan beserta cara menanggulanginya. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia dengan Ayo Belajar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Pantengin terus Ayo Belajar Channel. Bye bye.